Apa boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum, Pak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti harusnya bisakah Muhammad KC dibebaskan, Pak? Seharusnya dibebaskan karena memang sudah terang tadi penangkapannya tidak sah, penetapan tersangkanya tidak sah, kemudian penahanannya tidak sah, semua melawan hukum. Bapak siapa namanya? Saya dengan Jimmy Dok di Sitompul. Oh, tadi datang ke pengadilan ini sebagai apa, Pak? Sebagai saksi meringankan. Maksudnya meringankan. Ya. Oh, belum. Terus dalam kesaksian Bapak menceritakan tentang apa, Pak? Tentang kejadian yang dilakukan oleh yang mengaku namanya polisi untuk datang ke rumah. Yang saya sampaikan, Pak, ya apa yang saya tahu, yang sebenarnya. Iya. Nah, terus tadi saya mendengar dari Ibu katanya waktu itu ada 6 orang dari yang diduga kepolisian datang ke rumah Ibu. Ya, betul, Pak. Itu ngapain mereka ke rumah Ibu? Ya, mereka datang ke rumah. Mereka berpikir bahwa Pak KC itu kami sembunyikan di rumah. Padahal Ibu nggak ada menyembunyikan. Tidak ada, Pak, tidak ada kami sembunyikan, Pak. Bapak tadi menjadi saksi juga, Pak? Benar. Bapak siapa namanya? Pak Kadek. Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di Bali. Biar kelihatan pengadilannya, Pak. Pengadilannya, Pak. Biar kelihatan pengadilannya. Bapak tinggal di mana tadi? Tinggalnya di Kabupaten Badung, Bali. Oh, gitu. Ya. Kenapa Bapak sampai datang ke Pengadilan Negeri Jakarta? Karena diminta untuk menjadi saksinya Pak KC. Bapak waktu itu didatangi oleh 6 anggota Polri itu, ditanyain apa aja, Pak? Ditanyain kenal sama Pak KC atau tidak ya. Saya bilang tak kenal karena dia kakinya pincang yang saya kenal. Oh, gitu. Ya. Terus tadi saya dengar ada waktu ada itu mau langsung mau pergi ke Jambi. Sebentar, Pak. Bapak bagaimana, Pak, tadi waktu pengadilan, Pak, rasanya? Ya, singkat aja. Mau sama ke Ciamis puji Tuhan sudah selesai ya pemeriksaan. Jadi besok kita akan memberikan kesimpulan. Doakan mudah-mudahan hakim memberikan keputusan yang terbaik. Enggak, ya enggak. Bisa panjang-panjang karena saya harus berangkat ke Ciamis. Oke. Atau mau sama kalian? Semangat terus ya. Nanti semoga pakaian. Nah, gimana tadi, Pak? Selanjutnya, Pak, tadi? Ya, kami siap untuk datang ke Jakarta sebagai saksi. Enggak, yang dari pihak kepolisian tadi itu waktu datang ke Bali ke rumah Bapak, dia ngapain aja? Singkat. Oh, dia datang mengambil beberapa barang bukti, yaitu HP 2, laptop sama peci dan songkok. Emang Bapak diduga mencuri apa diduga teroris atau diduga apa, Pak? Tidak, saya dimintai bahwa saya diduga menyembunyikan Pak KC, jadi saya banyak dimintai keterangan. Emang Pak MKC ini siapa, Pak? Saya tidak tahu, sebatas tetangga saja. Oh iya, jadi waktu dikatakan menyembunyikan, apa yang Bapak benar menyembunyikan Pak KC? Saya tidak pernah dia mengatakan menyembunyikan, tetapi penafsirannya semua di lingkungan itu dikirain kami lingkungan menyembunyikan dia. Bagaimana pengadilan tadi, Bapak rasa puas pertanyaan-pertanyaan? Saya puas, saya sudah merasa lega dan tidak sudah terpendam ada duri-duri dalam yaitu hati saya sudah lega sehingga pengadilan sudah melangsungkan semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak pengacara. Siap. Ya, ketiga pengacara, ya termasuk kawan-kawan yang dari Bali, terima kasih. Ini semua karena karya Tuhan. Amin. Ya, tadi waktu persidangan dipimpin oleh hakim tunggal ya. Ya, mungkin Ibu Batubara atau marganya kalau nggak salah. Itu Bapak merasa puas atas pimpinan beliau dalam persidangan ini? Puas. Ya. Bagaimana Pak pengacara? Jadi hari ini saya membuktikan gugatan pra peradilan kita, di mana kita sebut bahwa penetapan tersangka, penculikan atau penangkapan, penahanan itu tidak sah, termasuk tindakan lain daripada penyidik tidak sah karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar sesuai hukum acara. Nah, untuk membuktikan itu hari ini saya ajukan kurang lebih mendekati 100 bukti, termasuk surat-surat ke seluruh lembaga, pemimpin lembaga yang ada di negara ini, supaya memberi hatinya kepada MKC karena dia diculik, ditangkap, disiksa dan diperlakukan sangat tidak adil di luar hukum di rutan Bareskrim Polri. Nah, tetapi seluruh pemimpin negara ini tutup mata, tutup telinga, maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan bermata tapi tak melihat,
bertelinga tapi tak mendengar. Itu firman Tuhan. Bukan kata saya. Baik. Maka saya nanti akan gugat itu semua ke pengadilan. Semua orang yang saya surati atau pejabat negara yang saya surati, yang diam saja, ada akibat hukumnya. Dia berarti menolak untuk memberikan keadilan kebenaran menurut undang-undang. Membalas, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati yang sudah membalas surat-surat kami. Tetapi yang diam juga pasti saya gugat perbuatan melawan hukum, minimal sebagai turut tergugat. Karena kenapa? Habis pra-peradilan ini setelah kita menangkan nanti ini, saya mengajukan gugat lagi perbuatan melawan hukum. Karena tidak boleh orang dipaksa makan tai. Saya sudah berumur 47 tahun. Baru kali ini saya temukan ada orang dipaksa makan tai di Bareskrim Polri. Saya sangat terhina. Sebagai orang Israel atau pemenang, saya tersinggung. Dan sebagai penegak hukum, saya akan lepaskan jubah pengacara saya kalau saya tidak memperjuangkan hak-hak orang yang teraniaya. Itulah komitmen saya. Dan saya sudah tawarkan tanah saya 4 hektar untuk membiayai perkara ini, supaya tidak banyak YouTube yang sembrono di sana berbicara. Amin. Saya harus perjuangkan, dan saya akan lindungi semua umat beragama. Ada nama agama dijamin oleh undang-undang, saya akan lindungi tanpa membedakan agama manapun. Dan itu selama ini sudah saya lakukan. Dan tidak boleh lagi penutupan tempat ibadah. Kalau ada aparatur pemerintah di negara ini menutup tempat ibadah berhadapan dengan kami, agama manapun pasti kami bela. Amin. Semua orang harus boleh beribadah. Amin. Itu intinya. Nah, apalagi di sini saya bawa 3 pendeta diperlakukan seperti teroris. Anda yang sekarang pendeta, pastor, kiai, ustadz atau siapapun Anda pengurus keagamaan, sekarang boleh menimpa para pendeta ini, tapi bukan tidak mungkin besok para ulama, para dai, para habib, para biksu bisa juga diperlakukan yang sama. Maka saya jadi curiga dengan adagim atau slogan-slogan yang berseliweran di luar sana. Jangan-jangan sudah ada PKI gaya baru juga nih. Ini pendeta beda gereja dengan MKC. MKC kan di KTP-nya Islam. Mereka ini pendeta beda denominasi dengan pendeta ini, beda dengan pendeta ini. Ada 3 pendeta diculik tanpa surat, hanya menyatakan kami polisi. Seolah-olah kalau polisi boleh berbuat apa saja. Itu tidak boleh. Saya katakan ya, satu di antara pendeta ini ada kerabat Irjen Pol, tapi mereka tidak sombong. Sampai sekarang tidak diberitahu itu kerabatnya. Tetapi perwira pertama ini tadi, satu di antaranya masih mengancam di lorong pengadilan. Sudah saya siapkan mereka jadi saksi. Saya cuma pergi sebentar ke kantin beli minuman buat mereka karena mereka sudah jauh dari Bali. Begitu dilihat saya tinggal, langsung disamperin. Hati-hati, isi handphonemu sama saya. Artinya handphone mereka diambil secara paksa dan di cloning. Ini Pak, ini penting nih Pak. Ini penting ini. Handphonenya dipaksa diambil dan di cloning. Itu perbuatan melawan hukum. Itu hak privat orang. Apa kemungkinan karena wanita itu terlalu cantik Pak sehingga dia datang mungkin begitu? Bukan, ini kejahatan Pak. Mengancam seorang perempuan, ini menghinakan perempuan. Kamarudin Simanjuntak tidak akan jadi orang tanpa seorang perempuan. Tidak boleh mengancam perempuan. Hanya pengecut yang mengancam perempuan, apalagi di lingkungan pengadilan. Saya katakan sekali lagi, saya marah. Saya akan surati Kapolri minta pertanggungjawaban. Kenapa perempuan di lingkungan pengadilan harus diancam? Saya akan surati Kadipropam. Saya akan surati lagi Presiden Jokowi. Maka saya bilang kepada Pak Jokowi, tolonglah Pak Jokowi, hentikan dulu pembangunan infrastruktur. Inisialnya bisa bangun dulu ini. Tadi dia menyebut, nggak usah pakai inisial. Tadi dia bilang ada bernama Sandy ya, mengancam di ruang atau lingkungan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu tidak boleh. Mengancam di luar saja tidak boleh, apalagi mengancam di lingkungan pengadilan. Mau apa nih negara? Rusak negara ini kalau begini terus. Saya sudah capek ini memperjuangkan keadilan buat masyarakat. Jadi oleh karena itu saya katakan ini perkara sudah 5 ya. Perkara dia sebagai tersangka, perkara dia sebagai korban, perkara sebagai pengadu ke Propam, perkara pra peradilan, perkara pokok dibawa ke Ciamis. Saya akan timbulkan lagi perkara lain. Maka saya jual aset-aset saya untuk memperjuangkan ini. Saya akan buat lagi perbuatan melawan hukum. Tidak boleh orang dipaksa makan tai, apalagi di Bareskrim Polri. Saya akan buat semua pemimpinnya. Saya pastikan mereka saya buat pengadilan. Semua yang terlibat saya buat, termasuk yang tidak mau menjawab surat, karena berarti menyetujui perbuatan memaksa orang makan tai. Saya pastikan. Kemudian akan saya buat tata usaha negara. Semua pejabat tata usaha negara yang terlibat atau yang sengaja mendiamkan perbuatan itu, saya akan gugat. Kita buktikan negara ini benar-benar negara hukum. Saya konsentrasi untuk itu.
Saya ini belum tidur beberapa hari. Dan malam ini juga saya tidak akan tidur lagi karena saya membuat kesimpulan. Itu. Jadi tadi saya dengar pertanyaan-pertanyaan Bapak itu jitu-jitu sekali. Ya, karena itu berapa hari Bapak itu mempersiapkan itu, Pak? Saya kalau berbicara orang apa yang diucapkan, yang dikatakan, saya simak itu. Dan saya makan sayur dan buah sehingga memorinya bagus. Jadi saya tidak perlu membaca lagi untuk bertanya. Itulah urapan Tuhan. Bapak percaya atau tidak, Tuhan itu ada. Tadi malam ini saksi bertiga datang dari Bali, saya wawancarai. Mereka cerita kepada saya di Tangerang bahwa handphonenya dirampas. Saya lagi berpikir bagaimana cara membuktikan bahwa handphone mereka dirampas. Kemudian dia bilang handphone kami juga di cloning. Dari mana taunya di cloning? Karena materi-materi konten handphone yang sudah di clear chat atau sudah dihapus karena kepenuhan datanya bisa diretract lagi katanya dan ditanyakan ke kami. Loh, berarti benar handphone mereka di cloning sehingga penyidik 6 orang diduga polisi tahu. Nah, tahu-tahu Tuhan izinkan mereka datang ke sini tadi pagi mengancam, isi handphonemu ada di saya. Berarti benar. Jadi mereka bunuh diri tapi atas persetujuan Tuhan. Tadi malam saya lagi berpikir dan berdoa bagaimana cara membuktikannya bahwa mereka membuka handphone orang tanpa izin. Tahu-tahu datang tadi bunuh diri dengan cara mengancam, isi handphonemu sama saya ya. Saya tidak tahu isi handphone ibu ini ada apa, kenapa sampai ibu ini diancam dengan isi. Itu semacam intimidasi. Artinya lu datang bersaksi mengatakan yang benar ke pengadilan, hati-hati kamu, kurang lebih gitu. Dia tidak tahu satu di antara 3 pendeta ini adalah saudara daripada Irjen Pol. Padahal mereka tidak pernah pamer. Mereka percaya bahwa pemerintahan adalah berasal dari Tuhan sesuai kitab Roma, yaitu surat Apostol Paulus kepada gereja Roma, bahwa kita sesuai pasal Roma 13 ayat 1, kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah karena pemerintah adalah berasal dari Tuhan. Begitu kata Paulus kan begitu. Nah, oleh karena itu mereka tidak pernah pamer. Ada saudara kami Irjen Pol nggak pernah dibilang perwira tinggi loh itu Pak Irjen Pol itu, tapi mereka tetap rendah hati sebagai pendeta. Saya salut sama mereka bertiga ini. Walaupun mereka pendeta diperlakukan sangat tidak adil, diperlakukan seperti terorisme, ditangkap tanpa surat penangkapan, digiring ke satu warung, kemudian handphonenya dirampas, kemudian dimintai keterangan dari siang sampai malam. Mereka patuh aja. Karena saya terkadang memang agak kurang setuju dengan pendeta ini. Harusnya mereka harus berani mengatakan tidak gitu loh. Walaupun mereka itu berasal dari pemerintah yang sah, harus tanya mana buktinya bahwa Honda polisi, mana kartu anggotanya, mana surat penugasan, mana surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, harusnya kita ditanya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita bersyukur punya pendeta yang percaya kepada pemerintah. Karena kami sebagai pendeta percaya bahwa ketika mereka mengakui polisi artinya bahwa kami hanya berserah sama Tuhan. Itulah kami menunjukkan kasih kami. Tidak ada saling curiga. Karena kita sama-sama melayani dan satu bangsa untuk memberi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu Pak. Jadi baik. Itu maka kami tidak banyak pertanyaan-pertanyaan karena kami merasa bahwa mereka itu juga adalah bagian kami. Tapi mereka memperlakukan kami tidak baik untuk semua kasus dan kejadian yang mereka perbuat itu Pak. Ini Pak, biar masyarakat tahu Pak, apa boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum Pak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti harusnya bisakah Muhammad KC dibebaskan Pak? Seharusnya dibebaskan karena memang sudah terang tadi penangkapannya tidak sah, penetapan tersangkanya tidak sah, kemudian penahanannya tidak sah, semua melawan hukum. Tetapi saya mau katakan ini kepada seluruh tokoh agama. Dengarkan Kamarudin Simanjuntak ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini ada semacam perbuatan atau rencana yang sistematis, terencana dan struktur untuk menghajar semua tokoh-tokoh agama. Percayalah sama saya, dari cara mereka memperlakukan 3 orang pendeta ini padahal tidak ada hubungannya dengan MKC, tidak satu gereja, harus diperlakukan bagaikan terorisme. Ini kejahatan. Memang ini pekerjaan berat. Pak Kapolri harus mendengarkan ini supaya mengeksaminasi, mengevaluasi orang-orang yang bekerja di lingkungan Kapolri. Demikian juga Jaksa Agung. Saya katakan, ini proyek kebencian. Saking bencinya mereka, locus delicti tempus delicti di Bali diantarkan ke Ciamis. Berarti ada rencana terselubung untuk membuat gaduh negara ini. Nah, yang diduga membuat gaduh negara ini berasal dari institusi mereka. Kita selalu mengatakan damai sejahtera, persatuan, perdamaian. Tapi untuk apa mereka rancang perkara
kebencian harus disidang di Ciamis, 300 km ke sana, harus pergi saya misalnya sekarang untuk sidang besok, pulang Jumat, habis waktu. Padahal asas perkara pidana sederhana, ringan, cepat, biaya ringan maksudnya. Ini sekali berangkat 10 juta, perkara pro bono habis 10 juta sekali berangkat. Kalau 30 kali sidang 300 juta. Kalau 300 juta kita belikan ladang atau apa namanya tanah, udah dapat berapa, ke 100 meter di daerah Bogor sana atau di Bogor Cianjur gitu loh. Jadi ini saya katakan oke lah, kalau anda sudah masuk anggota Polri, sudah masuk anggota TNI, sudah masuk ASN, sudah masuk kepada BUMN, BUMD, anda bukan lagi suku atau agama saudara, anda sudah mewakili Pancasila 245 dan undang-undang. Anda adalah warga negara Indonesia tulen. Jangan lagi ada sentimen pribadi. Itu yang selalu saya katakan selama ini. Disinilah Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai Presiden Republik Indonesia, tolong Pak siapkan anggaran untuk membina ini, mumpung Indonesia ini masih utuh. Jangan nanti setelah hancur seperti Suriah, sudah hancur pecah seperti Uni Soviet, baru menyesal. Kalau kita mau Indonesia diutuh, ayolah Pak, tegakkan hukum dan keadilan. Karena dengan hukum tegak dan keadilan tercapai dan kemampatannya, maka Indonesia akan saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi kalau ada yang diperlakukan tidak adil, seperti ini pendeta diperlakukan terorisme, padahal setahu saya pendeta itu kata-kata pertama setiap saya ke gereja, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kan begitu kata-katanya. Jadi di sini penekarannya hati dan pikiran harus damai. Tapi diperlakukan bagaikan teroris, ini kan tidak boleh dong. Ini kesalahan bernegara, tolong dievaluasi. Kita juga sayang kepada penyidik-penyidik itu, tetapi saya curiga ini jangan-jangan dibawa intervensi kekuasaan yang besar sehingga mereka berani terang-terangan melawan undang-undang. Apalagi saya katakan kemarin, baru saja di Komisi 3 DPR dipertanyakan 60.000 kasus yang sudah SPDP-nya sampai di kejaksaan tapi tidak tuntas. Kenapa tiba-tiba ini MKC tuntas sendiri dalam waktu yang sangat singkat tanpa lidik, sedangkan yang lain lidik? Ini begitu berbuat tanggal 20, lapor tanggal 21, apa namanya tanggal 22 langsung tersangka, tanggal 23 udah tiba di rumah Bapak Pendeta Kadek. Berarti kan hanya beda sehari-hari. Hari ketiga orang itu sudah di rumah Pak Kadek. Sedangkan saya melapor kejahatan pemalsuan sudah 2-3 tahun di Bareskrim Polri, Bareskrim yang sama, karena pelakunya kepala daerah. Mereka terus negosiasi ke saya, Pak kita jadikan aja tersangka kepala daerah ini, tapi jangan tersangka pemalsuan ya Pak. Padahal perbuatannya memalsu, menguasai tanah 10 hektar, memalsu akte tentik. Jadi tersangka apa ini Pak? Tersangka memasuki pekarangan tanpa izin aja ya Pak. Kenapa giliran pelakunya aparatur pemerintah atau pejabat pemerintah, penyidik ketakutan? Nah ini yang tidak boleh, katanya hukum harus ditegakkan. Sekalipun langit runtuh, hukum ditegakkan. Via justisia, ruat kolom katanya, tapi giliran pelakunya kepala daerah ketakutan gitu. Jadi kalau begini, untuk apa kita bernegara? Malu. Saya mendingan saya jadi tukang bakso aja lah, jadi petani aja lah. Kalau begini, bikin malu. Malu saya menyandang gelar penegak hukum kalau nggak bisa hukum ditegakkan. Kira-kira begitu Bapak Pendeta. Sidang peradilan kemarin yang saya ikuti, waktu itu baca itu suaranya seperti suara singa Yehuda begitu ya. Nah, tadi waktu dikasih kesempatan berbicara, sepertinya Ibu sudah clear begitu aja, nggak ada berbicara tadi. Kenapa? Iya, tadi saya udah merasa sudah cukup dan juga sudah banyak yang saya catat-catatkan. Dan hari ini maksudnya sudah cukup dengan ya pertanyaan Pak. Maksudnya dia sudah ditanya semua. Sudah ditanya semua. Semuanya sudah sempurna tadi gitu kan. Dan hari ini sidang sudah pembuktian sudah selesai. Hari ini sudah, intinya ini, hari ini sudah selesai pemeriksaan pra peradilan. Jadi sekalipun misalnya besok MKC sehat dan bisa sidang, itu tidak bisa menggugurkan pra peradilan ini. Karena ini acara besok pagi tinggal kesimpulan, disimpulkan atau tidak perlu, karena hakim tinggal membuat putusan. Oleh karena itu eksepsi mereka kemarin, oh sudah sidang Pak, itu bukan sidang. Sidang kemarin di Ciamis itu pengacaranya ada kuasa, yang diperiksa kan baru pengacara, bukan pokok perkara. Sedangkan saya sebagai ahli hukum mengatakan yang dikatakan oleh undang-undang itu kalau sudah diperiksa pokok perkara barulah menggugurkan pra peradilan. Yang diperiksa bukan pokok perkara tapi legalitas daripada penasihat hukum. Kami kan di sana sebagai penasihat hukum selaku advokat, diperiksain identitas kami, diperiksain
surat kuasa, diperiksa berita acara sumpah, diperiksai kartu advokat. Ternyata belum selesai kita diperiksa itu sudah nggak kuat sidang karena udah gemetar, gulanya tinggi. Nah, ini sebetulnya juga mempermalukan institusi pemerintah, karena pemerintah ketika saya surati, rawat gulanya, periksa kesehatannya. Kalau negara tidak punya anggaran, saya bawa dokter, saya biaya pribadi. Kan saya bawa dokter tuh, aku yang biayai loh. Sekiranya terjadi pemeriksaan, bukan pemerintah yang bayar, saya yang bayar. Kok mereka keberatan warga negara Indonesia sehat? Inilah rasio daripada pemimpin negara ini. Bingung saya di mana. Saya siapkan dokter menyehatkan warga negara, tetapi pemimpin negara keberatan warga negara sehat. Tapi ketika mau sidang karena sakit, dicari-cari dokter. Coba, psikopat bukan? Inilah psikopat. Orang sakit, obati pak karena kau tahan, nggak mau ngobatin. Saya bawa dokter, pak ini dokter mau diobati ya. Perwira non akpol mengatakan, iya pak itu hak dia berobat. Saya siapkan ruangan ya pak, disiapkan. Datang yang akpol, nggak boleh kata pimpinan. Pemimpin ini kan katakan dia nggak boleh. Tapi apa benar pemimpin yang ngomong begitu kepada perwira akpol ini, kita nggak tahu. Karena pemimpin yang ngomong di mana kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ini perwira yang non akpol mengalah. No comment no. Akhirnya pulang dokter. Sekarang ketika mau sidang dia masih sakit. Cari dokter. Sampai 3 kali skor. Di skor 3 kali persidangan mencari-cari dokter nggak ada. Kita bawa dokter nggak mau. Nah tadi pagi ada WhatsApp dari Ciamis, Pak KC mau dibawa berobat. Padahal sudah saya minta dari minggu lalu kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dan kepada Kepala Kejaksaan, bawa berobat ini gulanya berdasarkan hasil pemeriksaan kalian loh, bukan pemeriksaan saya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kalian, kesehatan Pak KC ini buruk. Kalian tulis di sini gulanya 458. Bawa bantarkan ke rumah sakit. Saya sebutkan dasar hukumnya pasal 58. Saya sebutkan lagi dasar hukum pembantaran. Dia cuma membaca surat saya aja. Kalau misalnya dia baca undang-undang malas, nggak dibantar-bantarkan. Saya dengar tadi malam sakit lagi dia, maka hari ini saya dapat WhatsApp dari Polres mau dibawa berobat dari instruksi kejaksaan. Ya terima kasih kepada jaksa kalau dibantarkan atau dibawa berobat Pak KC-nya. Itu. Jadi inilah susahnya bernegara ini. Jadi untuk membangun negara ini kita tidak harus tunggu pemerintah. Kita juga memperbaiki di lingkungan kita. For things to change, I must change first. Melakukan suatu perubahan, kita yang harus berubah terlebih dahulu. If I got success, the others will follow me. Kalau saya berhasil, orang lain akan bertanya, kenapa kau sukses? Tidak ada orang bertanya, Pak, kenapa Anda gagal? Apa rahasianya? Enggak ada itu. Tapi kalau ditanya, Bapak kok dari kolong jembatan bisa jadi pengacara dan suaranya kencang gitu ya? Apa rahasianya? Baru kita kasih tahu, kita ini singa Yehuda, diberkati oleh Tuhan Elohim. Kan begitu. Kita baca firman Tuhan, makan buah dan sayur sebagaimana perintah Tuhan waktu manusia di Taman Eden, kan gitu. Jangan makan yang lain terus gitu. Jadi sayur dan buah dulu harus dimakan supaya ini cerdas. Baru belajar dari orang sukses gitu loh. Gitu loh. Jangan menyombongkan arogansi atau perintah pimpinan seolah-olah kalau pimpinan besok kiamatlah dunia ini, kan begitu. Gitu Bapak. Ya. Saya teringat dengan pembicaraan Bapak tadi, jadi itu saya ingat ya dari filsuf Yunani. Siap. Nah, filsuf Yunani sekali waktu dia ingin merubah negaranya, nggak bisa. Kalau gitu masyarakat dan sekeliling nggak bisa juga. Kalau gitu keluarga aku aja nggak bisa juga. Oh, aku aja lah. Diriku sendiri aja kurubah. Nah, sekarang dia sudah meninggal, di batu nisannya ditulis, kalau kau ingin merubah dunia, engkaulah berubah. Rubahlah dirimu sendiri. Iya. Itu. Berarti ini karena kita tidak punya power merubah orang lain. Life by the golden rule, kata Tuhan Yesus. Life by the golden rule. Jika kau sakit dicubit, jangan cubit orang lain. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu kehendaki orang lain lakukan kepadamu. Amin. Begitu kata Tuhan. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kau kehendaki orang lain lakukan kepadamu. Itu intinya. Itu inti daripada filsuf yang tadi Bapak Pendeta. Jadi firman Tuhan itu untuk dibaca, direnungkan dan dipraktekkan, bukan cuma dilihat-lihat bukunya gitu loh. Ya, jadi Pak. Pemirsa semua dimanapun saudara berada, di Indonesia, di mancanegara, kita sudah saksikan tadi luar biasa ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan Pak Komarudin ya. Saya mengikuti terus sidangnya, jitu-jitu luar biasa, apalagi yang tadi itu sangat luar biasa ya. Kita doakan semua ini nanti berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ketika
esok kapanpun dilakukan lagi sidang di tempat ini, di ruangan manapun ada hadirat urapan yang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua kami yang hadir di tempat ini, pengacara juga Engkau jamah, Engkau urapi juga hakim, lembutkan hatinya, Engkau jamah juga supaya polisi-polisi jujur, jaksa pun jujur, jangan ada di sana ingin mencari pembenaran, biarlah mereka cari kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Terima kasih. Haleluya. Ya. Ya. Ayo.